Halo adik-adik, kakak mau tanya, kalau ini namanya burung apa? Ayo. Betul, burung beo. Kalau yang ini burung apa? Burung kutilang. Yes, betul lagi. Hebat ya semua adik-adik di tempat ini. Hari ini kita akan mulai belajar secara berseri tentang salah satu burung. Burungnya itu burung yang sangat besar, burung yang kuat, sayapnya bisa lebih dari 2 meter. Dan burung ini disebutkan dalam Alkitab. Burung yang hebat itu yaitu burung Raja Wali. Siapa yang diumpamakan oleh Tuhan sebagai burung Raja Wali? Kalau burung itu burung yang kuat, apakah orang-orang yang pandai yang disebut sebagai burung Raja Wali? Kalau burung itu adalah burung yang hebat, apakah orang-orang yang hebat juga yang diumpamakan sebagai burung Raja Wali? Oh, tidak. Kita temukan jawabannya ya. Yuk, kita baca bareng-bareng di dalam Yesaya 40 ayat 31. Siap? 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oh, berarti dari firman Tuhan ini, siapa yang diumpamakan seperti burung Raja Wali? Orang-orang yang menantikan Tuhan. Orang-orang yang menantikan Tuhan artinya orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya penuh kepada Tuhan. Maka dia akan punya kekuatan baru, yaitu kekuatan yang dari Tuhan, sehingga ketika dia berlari tidak menjadi lesu, dan ketika dia berjalan tidak menjadi lelah. Apa artinya? Mosok disuruh berlari sama berjalan terus, Kak? Artinya dalam keadaan yang menyenangkan atau ketika dalam keadaan yang tidak menyenangkan, dia tidak akan pernah lemah, tapi dia akan tetap kuat. Nah, kita akan mulai lihat ya dari awal, yaitu dari burung Raja Wali, mulai dari kecil atau bayi Raja Wali. Kalau adik bayi itu belajar berjalan, maka semua bayi Raja Wali itu harus belajar terbang. Awalnya bayi Raja Wali itu menetas dari telur. Lalu seperti bayi-bayi burung yang lain, bayi Raja Wali kerjanya hanya makan dan tidur. Induknya merawatnya, memberinya makan, dan terus-menerus menjaganya. Lalu setelah berusia 11-12 minggu, sang induk mulai menggoyang-goyangkan sarangnya. Kenapa? Supaya bayi Raja Wali yang sudah besar itu jatuh dari sarangnya. Wow, kok kejam sih induknya? Tidak kejam, karena anak Raja Wali itu sudah dianggap oleh induknya cukup kuat untuk belajar terbang. Wah, kalau jatuh gimana? Ya, pasti jatuh, karena sarang burung Raja Wali itu ada di tempat yang tinggi, jadi pasti jatuh. Anak burung Raja Wali itu pasti akan jatuh, dan jatuh itu pasti ke bawah. Kalau bawah ketemunya apa? Ketemunya dengan batu-batu cadas, bisa juga masuk ke sungai. Anak burung Raja Wali itu akan jatuh, dan ketika dia jatuh, dia otomatis akan mengembangkan sayapnya dan berusaha untuk terbang. Di mana induknya? Di mana mamanya? Oh, induknya ada di atas. Loh, kok di atas?
Harusnya kan di bawah. Jadi ketika anak itu terbang ke bawah, jatuh ke bawah, dia melihat induknya di bawah. Oh tidak. Tidak adik-adik, induk Raja Wali itu justru akan melayang-layang di atas anak itu. Anak itu tidak melihatnya, tetapi sang induk melihatnya. Dan ketika anak itu menukik jatuh dan dia tidak bisa terbang, dia hampir mengenai batu atau dia hampir masuk ke sungai atau air yang deras, maka induk itu akan menukik tajam, mengembangkan sayapnya yang lebar, dan anak itu akan jatuh di sayap induknya. Adik-adik lihat, sang induk tidak pernah membiarkan anaknya jatuh, tetapi sang anak harus terus-menerus belajar terbang sampai akhirnya dia nanti bisa terbang dengan sendiri. Anak-anak Tuhan itu seperti anak-anak Raja Wali. Kadang-kadang kita digoyangkan sarangnya supaya kita ini belajar sesuatu. Belajar apa? Belajar untuk terus-menerus memiliki iman percaya yang kuat kepada Tuhan. Bagaimana kalau jatuh? Kan tidak enak. Bagaimana kalau kemudian nabrak dan aku harus sakit? Oh adik-adik, Tuhan akan selalu menjaga kita. Ingat, kita semuanya itu akan mempunyai kekuatan apabila kita mengandalkan Tuhan, percaya penuh pada Tuhan. Adik-adik, apapun keadaan yang kita alami saat ini, bosan di rumah? Yes, pasti. Kepingin segera belajar di sekolah? Oh pasti. Kepingin pergi kemana-mana dengan bebas? Oh iya, Kak Yeni juga iya. Tidak takut corona? Iya, betul. Atau kita sedang punya keadaan-keadaan lain yang tidak enak? Tidak apa-apa. Itu bukan berarti Tuhan tidak menolong kita. Itu bukan berarti Tuhan tidak berada di dekat kita. Sekalipun kita tidak melihat Tuhan, tetapi kita bisa merasakan kasih-Nya. Dan Tuhan melihat kita. Tuhan menjaga kita. Oleh karena itu, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak, sarang kita digoncangkan. Tetaplah belajar terbang. Tetaplah belajar untuk terus beriman kepada Tuhan. Tetaplah belajar untuk terus percaya kepada Tuhan. Tetaplah belajar untuk terus memegang firman Tuhan. Karena kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang semakin besar dan dewasa. Oke? Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Bye-bye.